Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, bayangkan, setiap malam ketika dunia mulai sunyi dan manusia terlelap dalam tidurnya, ada makhluk Allah yang turun dari langit, membawa tugas yang tidak pernah lalai. Sebagian membawa rahmat, sebagian membawa doa, dan sebagian lagi membawa ketenangan yang tidak mampu dibeli dengan harta apapun. Pertanyaannya, sekarang, apakah mereka masuk ke rumahmu? Atau justru melewatinya begitu saja tanpa singgah? Karena tidak semua rumah didatangi malaikat. Ada rumah yang terang benderang oleh cahaya zikir dan sujud, dipenuhi doa-doa yang melayang ke langit, dan disitulah malaikat merasa tenang untuk hadir. Tetapi ada pula rumah yang gelap oleh kelalaian, sempit oleh amarah, dan terasa berat, karena jarang sekali nama Allah disebut di dalamnya. Tahukah kamu bisa jadi malaikat pernah mendekat ke rumah kita, lalu perlahan menjauh, karena suasananya tidak lagi mengundang rahmat. Hari ini kita akan membahas tanda-tanda rumah yang sering didatangi malaikat. Tanda-tanda yang mungkin terlihat sederhana, bahkan sering kita anggap sepele. Namun justru disitulah rahasianya tersembunyi. Dan jika kamu benar-benar memahami tanda-tanda ini, insya Allah, cara kamu memandang rumah, menjaga keluarga, dan menghidupkan setiap sudutnya, tidak akan pernah sama lagi. Karena rumah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi bisa menjadi taman surga, atau sebaliknya, tempat yang kehilangan cahaya langit. Rumah yang dipenuhi zikir dan Al-Quran, rumah yang selalu didatangi malaikat, adalah rumah yang tidak pernah sepi dari zikir kepada Allah. Karena malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya, dan mereka mencintai cahaya. Keimanan yang terpancar dari lisan yang menyebut namanya, sehingga ketika di dalam rumah sering terdengar tasbih, tahmid, takbir, dan istighfar, maka rumah itu memancarkan getaran spiritual yang mengundang kehadiran malaikat, dan menjauhkan bisikan-bisikan kegelapan. Ketika ayat-ayat suci dari Al-Quran dibacakan di dalam rumah, baik dengan suara lantang maupun lirih penuh penghayatan, maka rumah itu menjadi hidup. Karena Rasulullah SAW mengingatkan agar rumah tidak dijadikan seperti kuburan yang sepi dari bacaan Al-Quran. Sebab bacaan itu menghidupkan hati dan menghadirkan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini. Rumah yang rutin memperdengarkan lantunan Al-Quran, baik dibaca langsung oleh penghuninya, atau diputar dengan penuh adab dan penghormatan, akan memiliki atmosfer yang berbeda. Karena setiap huruf yang dibaca mengundang rahmat, setiap ayat yang dilantunkan mengundang sakinah, dan setiap getaran kalam ilahi menjadi sebab turunnya keberkahan yang mungkin tidak kasat mata, namun sangat nyata dalam kehidupan. Zikir pagi dan petang yang dilakukan bersama keluarga, menjadikan rumah sebagai benteng perlindungan dari gangguan yang tidak terlihat. Karena malaikat menyukai majelis zikir, dan mereka menaungi orang-orang yang mengingat Allah. Sehingga rumah yang penghuninya terbiasa berzikir, akan lebih sering dinaungi doa-doa kebaikan dari makhluk mulia tersebut. Rumah yang penghuninya gemar mengucapkan salam ketika masuk dan keluar rumah, juga termasuk rumah yang dicintai malaikat. Karena salam adalah doa keselamatan dan rahmat. Dan ketika salam menjadi budaya dalam rumah, maka suasana kasih sayang akan lebih mudah tumbuh, dan pertengkaran akan lebih mudah mereda. Ketika anak-anak dibiasakan mendengar dan menghafal ayat-ayat Al-Quran sejak kecil, maka bukan hanya akal mereka yang tumbuh, tetapi ruh mereka juga terjaga. Dan rumah itu akan dipenuhi doa-doa tulus yang keluar dari hati yang masih bersih, yang membuat malaikat semakin betah mendekat. Rumah yang di dalamnya ada waktu khusus untuk tilawah bersama, walau hanya beberapa menit setiap hari, menunjukkan bahwa penghuninya memprioritaskan akhirat di tengah kesibukan dunia. Dan kesungguhan seperti inilah yang membuat malaikat mencatatnya sebagai rumah yang hidup dalam cahaya. Setiap sudut rumah yang pernah digunakan untuk sujud dan membaca Al-Quran akan menjadi saksi di hari kiamat. Dan rumah yang sering menjadi tempat ibadah akan lebih bercahaya di sisi Allah, sehingga malaikat pun lebih mudah hadir, karena tempat itu telah dipenuhi energi ketaatan. Ketika konflik terjadi, namun diselesaikan dengan mengingat Allah, dan bukan dengan amarah yang meledak-ledak, maka rumah itu menunjukkan tanda kedewasaan iman, dan malaikat mencintai suasana yang dipenuhi kesabaran dan pengendalian diri. Rumah yang dipenuhi zikir dan Al-Quran bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi menjadi taman kecil surga di dunia, tempat malaikat turun membawa rahmat, ketenangan, dan perlindungan yang mungkin tidak terlihat oleh mata, namun sangat terasa oleh hati yang peka. Rumah yang dijaga dari maksiat dan kemungkaran, malaikat tidak akan betah berada di tempat yang dipenuhi maksiat, karena mereka adalah makhluk yang suci dan mencintai kesucian. Sehingga rumah yang selalu dijaga dari tontonan yang haram, perkataan yang kotor, dan perilaku yang melanggar syariat, akan lebih mudah menjadi tempat singgah para malaikat pembawa rahmat. Ketika
televisi gawai, dan media sosial digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tidak menjadi pintu masuk kemaksiatan, maka rumah itu sedang dijaga dari gelombang kegelapan yang bisa mengusir keberkahan. Karena setiap maksiat yang dibiarkan akan mengundang kegelisahan yang perlahan menggerogoti ketenangan keluarga. Rumah yang bebas dari gambar atau patung yang diagung-agungkan berlebihan menunjukkan ketaatan terhadap ajaran Nabi Muhammad. Karena dalam banyak riwayat disebutkan bahwa malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat hal-hal yang menghalangi kehadiran mereka. Suara dalam rumah yang dijaga dari cacian, hinaan, dan teriakan penuh amarah akan menciptakan suasana yang menenangkan. Sebab malaikat menyukai kelembutan dan menjauh dari kekasaran yang menyakiti hati. Ketika suami dan istri saling menjaga pandangan dan kesetiaan, maka rumah itu dipagari dengan kehormatan. Dan kehormatan adalah cahaya yang sangat dicintai oleh malaikat, karena ia mencerminkan ketaatan kepada Allah. Anak-anak yang dididik dengan adab dan batasan yang jelas akan tumbuh dalam lingkungan yang sehat secara spiritual. Sehingga rumah tidak menjadi ladang pembangkangan, melainkan taman pembelajaran yang penuh rahmat. Pemilik rumah yang segera bertaubat ketika terjatuh dalam kesalahan menunjukkan bahwa penghuninya tidak nyaman dalam dosa. Dan sikap seperti ini sangat dicintai Allah, sehingga malaikat pun menyaksikan dan mendoakan mereka. Ketika azan berkumandang, lalu penghuni rumah itu segera bersiap untuk sholat, bukan tetap sibuk dengan urusan dunia. Maka itu pertanda bahwa penghuni rumah tersebut menomorsatukan panggilan ilahi dibandingkan panggilan duniawi. Rumah yang menghindari transaksi haram dan makanan yang tidak jelas kehalalannya sedang menjaga sumber energi keluarga. Karena makanan yang halal membawa keberkahan dan mengundang doa malaikat. Dengan menjaga rumah dari maksiat, kita sebenarnya sedang membuka pintu langit untuk turun ke dalamnya. Karena kebersihan lahir dan batin adalah magnet bagi malaikat yang senantiasa mencari tempat yang penuh ketaatan. Rumah yang dipenuhi salat dan sujud. Rumah yang selalu ditegakkan salat di dalamnya adalah rumah yang memiliki fondasi paling kokoh dalam menghadapi badai kehidupan. Karena salat bukan sekadar rutinitas gerakan fisik yang dilakukan 5 kali sehari, melainkan tiang agama yang jika ditegakkan dengan sungguh-sungguh akan menguatkan seluruh struktur keimanan dalam keluarga. Sehingga ketika setiap anggota rumah tangga menjaga salatnya dengan penuh kesadaran dan rasa cinta kepada Allah, maka rumah tersebut sedang dibangun bukan hanya dengan bata dan semen, tetapi dengan ketaatan dan penghambaan yang menghadirkan cahaya yang dapat dirasakan, bahkan oleh hati yang paling gelisah sekalipun. Ketika salat berjamaah dilakukan di dalam rumah, meskipun hanya sesekali, karena kesibukan dan keterbatasan waktu, suasana spiritual yang tercipta sangat berbeda dibandingkan sholat sendiri-sendiri tanpa kebersamaan. Karena dalam kebersamaan itu ada doa yang saling menguatkan, ada takbir yang diucapkan dalam satu irama, ada rukuk dan sujud yang dilakukan dalam satu komando ketaatan, dan semua itu menciptakan harmoni ruhani yang membuat malaikat turun, membawa ketenangan, serta mencatat rumah tersebut sebagai tempat yang di dalamnya nama Allah ditegakkan secara bersama-sama. Setiap sujud yang dilakukan di sudut-sudut rumah, baik di kamar tidur yang sederhana, di ruang tamu yang sempit, maupun di ruang keluarga yang menjadi saksi canda dan tangis, sejatinya sedang mengubah tempat itu menjadi tanah yang mulia. Karena dahi yang menyentuh lantai dalam keadaan tunduk sepenuhnya kepada Sang Pencipta, menjadikan ruang tersebut dipenuhi getaran kerendahan hati. Dan kerendahan hati itulah yang menjadi magnet bagi kehadiran malaikat yang mencintai hamba-hamba yang tidak sombong di hadapan Robnya. Rumah yang penghuninya menjaga salat tepat waktu menunjukkan bahwa panggilan Allah lebih mereka prioritaskan dibandingkan panggilan dunia. Karena ketika azan berkumandang, lalu aktivitas dihentikan sejenak untuk memenuhi seruan ilahi, itu adalah bukti bahwa hati masih hidup dan masih peka terhadap panggilan langit. Dan rumah yang seperti ini akan terasa lebih tertata, lebih terarah, serta lebih terlindungi dari kekacauan batin yang sering muncul akibat terlalu tenggelam dalam urusan dunia tanpa jeda spiritual. Ketika orang tua membangunkan anak-anaknya untuk sholat dengan kelembutan, dengan sentuhan penuh kasih dan kata-kata yang menenangkan, bukan dengan bentakan atau kemarahan, maka proses itu bukan hanya membiasakan gerakan ibadah, tetapi sedang menanamkan kecintaan kepada Allah dalam jiwa mereka. Dan anak-anak yang tumbuh dengan pengalaman spiritual yang lembut seperti ini akan lebih mudah merasakan keindahan sholat, sehingga rumah tersebut menjadi tempat tumbuhnya generasi yang dirindukan malaikat. Salat malam yang dilakukan dalam keheningan, ketika sebagian besar manusia terlelap dan hanya sedikit yang bangun untuk bermunajat, memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Karena di saat itulah doa terasa lebih jujur, air mata lebih mudah jatuh, dan pengakuan dosa lebih tulus terucap. Sehingga rumah yang di dalamnya ada satu saja penghuni yang rutin bangun untuk tahajud,
akan memancarkan cahaya yang sangat kuat di alam yang tidak terlihat. Dan cahaya itu menjadi sebab turunnya rahmat, serta penjagaan dari hal-hal yang tidak disadari. Air wudhu yang menetes di lantai rumah bukan sekadar air biasa, melainkan simbol penyucian diri sebelum berdiri di hadapan Allah. Dan ketika wudhu dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa setiap basuhan menghapus dosa, maka rumah itu menjadi tempat yang sering disucikan secara lahir dan batin, sehingga suasananya terasa lebih ringan, lebih bersih, dan lebih nyaman untuk dihuni, karena energi negatif perlahan terkikis oleh kesungguhan ibadah yang dilakukan berulang-ulang. Rumah yang tidak meremehkan syalat yang terlewat dan segera mengkadanya dengan penuh tanggung jawab, menunjukkan keseriusan dalam menjaga hubungan dengan Allah. Karena kesalahan tidak dibiarkan menjadi kebiasaan, dan kelalaian tidak dijadikan alasan untuk terus menjauh. Sehingga sikap seperti ini memperlihatkan bahwa penghuni rumah tersebut memiliki hati yang selalu ingin kembali dan memperbaiki diri. Dan hati yang selalu kembali kepada Allah adalah hati yang sangat dicintai, serta didoakan oleh malaikat. Ketika setelah sholat kedua tangan diangkat dengan penuh harap, doa-doa dipanjatkan untuk kebaikan keluarga, untuk keselamatan anak-anak, untuk rezeki yang halal dan berkah, serta untuk ampunan atas segala dosa. Maka rumah itu menjadi tempat berkumpulnya harapan yang terhubung langsung ke langit. Dan dalam banyak riwayat disebutkan bahwa malaikat mengaminkan doa seorang mukmin untuk saudaranya, sehingga rumah yang dipenuhi doa selepas sholat akan terasa lebih damai, karena dipenuhi aminkan dari makhluk-makhluk yang suci. Rumah yang dipenuhi sholat bukan hanya sekadar tempat tinggal yang nyaman secara fisik, tetapi menjadi ruang suci yang menghubungkan bumi dan langit, tempat di mana setiap hari ada rukuk yang merendahkan ego, ada sujud yang menghancurkan kesombongan, ada doa yang menumbuhkan harapan, dan ada tangis yang melembutkan hati. Sehingga tidak mengherankan jika malaikat lebih sering hadir di rumah seperti ini, karena di sanalah mereka menemukan suasana yang selaras dengan tugas dan fitrah mereka sebagai pembawa rahmat dan penjaga kebaikan. Rumah yang dipenuhi kasih sayang dan sedekah. Rumah yang selalu didatangi malaikat adalah rumah yang di dalamnya kasih sayang tumbuh dan dipelihara setiap hari. Bukan hanya dalam kata-kata manis, tetapi dalam sikap nyata yang saling memahami, saling menguatkan, dan saling memaafkan. Karena malaikat adalah makhluk yang mencintai kedamaian, dan mereka lebih dekat dengan tempat yang dipenuhi kelembutan dibandingkan tempat yang dipenuhi suara keras, ego, dan pertengkaran yang tak berkesudahan. Ketika seorang suami memuliakan istrinya dengan tutur kata yang lembut, menghargai pengorbanannya sekecil apapun, serta menjaga sikapnya dari kekasaran baik di hadapan anak-anak maupun ketika berdua, maka ia sedang membangun benteng rahmat dalam rumahnya, karena perlakuan penuh hormat adalah bentuk ibadah yang sering diremehkan. Padahal justru dari sanalah suasana surgawi bisa tumbuh, dan malaikat merasa nyaman untuk mendekat. Begitu pula ketika seorang istri menghormati suaminya, menjaga amanahnya, serta mendukungnya dalam kebaikan dan kesabaran, maka rumah itu dipenuhi energi positif yang tidak terlihat oleh mata, namun sangat terasa dalam ketenangan batin, karena hubungan yang dibangun atas dasar takwa dan saling menghargai akan memancarkan cahaya yang membuat rumah sederhana sekalipun terasa luas dan penuh keberkahan. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh pelukan, doa, dan perhatian yang tulus akan memiliki hati yang lembut dan tidak mudah memberontak. Karena kasih sayang yang konsisten membentuk rasa aman dalam jiwa mereka. Dan rasa aman itulah yang membuat rumah menjadi tempat pulang yang dirindukan, bukan tempat yang ingin dihindari. Sehingga malaikat pun lebih dekat kepada keluarga yang menjadikan cinta sebagai bahasa utama dalam berinteraksi. Rumah yang penghuninya gemar bersedekah, meskipun dalam keadaan rezeki yang terbatas, menunjukkan bahwa hati mereka tidak terikat pada dunia secara berlebihan. Karena sedekah adalah bukti kepercayaan bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, dan setiap kali tangan memberi dengan ikhlas, malaikat mendoakan agar harta itu diganti dengan yang lebih baik, serta dilimpahi keberkahan yang tidak terduga datangnya. Memberi makan orang lain, entah itu tetangga, tamu, atau orang yang membutuhkan, meskipun hanya dengan hidangan sederhana, adalah amalan yang sangat dicintai Allah. Karena dari meja makan yang dibagi bersama itulah tumbuh persaudaraan dan empati. Dan rumah yang sering menjadi tempat berbagi makanan akan terasa hangat, seolah-olah dindingnya pun ikut memancarkan rasa syukur dan kepedulian. Ketika rumah terbuka untuk menerima tamu dengan niat memuliakan mereka, bukan sekadar menjaga gengsi atau formalitas, maka setiap langkah tamu yang masuk membawa doa dan keberkahan, karena memuliakan tamu adalah bagian dari iman. Dan rumah yang sering dipenuhi silaturahmi yang baik akan lebih hidup, lebih cerah, serta lebih dijauhkan dari kesepian batin yang sering menghantui keluarga
yang terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Rumah yang menjadi tempat berkumpul untuk belajar agama, berdiskusi tentang kebaikan, atau sekadar saling mengingatkan dalam hal-hal yang membawa kepada ketaatan, akan dipenuhi ketenangan yang berbeda dari pertemuan biasa. Karena di sana ada niat yang lurus untuk mendekat kepada Allah. Dan setiap majelis kebaikan yang diadakan di dalam rumah akan dihadiri malaikat yang menaungi dengan sayap-sayap mereka, serta memohonkan ampun bagi orang-orang yang hadir. Ketika terjadi kesalahan dan penghuni rumah memilih untuk memaafkan dengan tulus, daripada menyimpan dendam yang berkepanjangan, maka rumah itu terbebas dari beban energi negatif yang menggelapkan suasana. Karena dendam yang dipelihara hanya akan mempersempit hati dan menjauhkan rahmat, sedangkan maaf yang tulus membuka pintu langit untuk turunnya ketenangan dan mengundang malaikat untuk kembali mendekat. Rumah yang dipenuhi kasih sayang dan sedekah bukan hanya tempat berteduh dari panas dan hujan, melainkan tempat di mana hati-hati saling terhubung dalam cinta karena Allah. Tempat di mana memberi terasa lebih membahagiakan daripada menerima. Dan tempat di mana setiap anggota keluarga merasa dihargai serta didoakan. Sehingga tidak mengherankan jika malaikat lebih sering singgah di rumah seperti ini. Karena di sanalah mereka menemukan pantulan sifat rahmah yang juga menjadi salah satu sifat agung dari Allah yang Maha Pengasih. Rumah yang penuh syukur dan tawakal. Rumah yang selalu didatangi malaikat adalah rumah yang penghuninya pandai bersyukur dalam keadaan apapun, baik ketika rezeki terasa lapang maupun ketika keadaan terasa sempit. Karena syukur bukan sekadar ucapan di lisan, tetapi sikap hati yang menerima setiap ketentuan Allah dengan lapang dada. Sehingga suasana rumah tidak mudah dipenuhi keluhan, perbandingan, dan rasa kurang, melainkan dipenuhi kesadaran bahwa apa yang dimiliki hari ini adalah titipan yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Ucapan Alhamdulillah yang keluar dengan tulus setiap kali mendapatkan nikmat sekecil apapun, seperti kesehatan, makanan sederhana di meja, atau kebersamaan keluarga di waktu malam, akan mengundang tambahan keberkahan yang mungkin tidak langsung terlihat dalam bentuk materi, tetapi terasa dalam bentuk ketenangan batin dan kecukupan hati. Karena rumah yang sering dihiasi syukur akan terasa lebih hangat dan lebih damai dibandingkan rumah yang penuh dengan keluhan meski dipenuhi kemewahan. Ketika musibah datang mengetuk pintu, entah berupa kesulitan ekonomi, sakit, atau ujian lainnya, lalu penghuni rumah itu memilih untuk bersabar dan memperbanyak doa daripada saling menyalahkan, maka rumah tersebut sedang naik derajatnya di sisi Allah. Karena kesabaran dalam ujian adalah bukti keimanan yang matang, dan malaikat lebih dekat kepada orang-orang yang hatinya tetap teguh meski badai kehidupan sedang mengguncang. Tawakal yang sejati bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan bersungguh-sungguh dalam ikhtiar kemudian menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Dan rumah yang dibangun dengan prinsip seperti ini akan dipenuhi ketenangan, karena tidak ada kecemasan berlebihan terhadap masa depan. Tidak ada ketakutan yang melumpuhkan, melainkan keyakinan bahwa apapun hasilnya adalah yang terbaik menurut Allah. Meskipun belum tentu sesuai dengan keinginan manusia, rumah yang tidak dipenuhi rasa iri terhadap keberhasilan orang lain akan lebih bersih secara spiritual. Karena iri hati adalah api yang membakar ketenangan sedikit demi sedikit. Sedangkan hati yang rida atas pembagian rezeki Allah akan lebih mudah merasakan kebahagiaan. Sehingga suasana rumah menjadi ringan dan tidak dibebani oleh perbandingan yang melelahkan jiwa. Ketika setiap anggota keluarga dibiasakan untuk melihat sisi baik dari setiap peristiwa, bahkan dari kegagalan sekalipun, maka rumah itu menjadi tempat tumbuhnya jiwa yang kuat dan optimis. Karena mereka belajar bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses pembelajaran yang Allah siapkan untuk menguatkan mental dan memperdalam ketergantungan kepadanya. Rumah yang sering mengingat kematian bukan dalam suasana menakutkan, tetapi dalam kesadaran bahwa hidup ini sementara dan akan dimintai pertanggungjawaban, akan lebih berhati-hati dalam bertindak, lebih lembut dalam berbicara, dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Karena kesadaran akan akhirat menjadikan setiap hari terasa lebih bermakna dan tidak dihabiskan untuk hal-hal yang sia-sia. Ketika rezeki terasa sedikit namun penghuni rumah tetap berusaha berbagi, tetap memberi walau tidak berlebih, maka disitulah letak keindahan tawakal yang sesungguhnya. Karena memberi dalam keadaan lapang mungkin terasa mudah, tetapi memberi dalam keadaan terbatas adalah bukti keyakinan yang kuat bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang dermawan, dan malaikat pun mendoakan keberkahan bagi mereka. Rumah yang membiasakan bersyalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh cinta akan dipenuhi cahaya kerinduan kepada sosok teladan yang agung. Dan salawat yang sering dilantunkan
menghadirkan suasana yang lembut serta penuh harapan akan syafaat di hari akhir. Sehingga rumah tersebut terasa lebih hidup secara spiritual, karena selalu terhubung dengan sosok yang dicintai Allah dan para malaikat. Pada akhirnya rumah yang penuh syukur dan tawakal adalah rumah yang tidak hanya berdiri secara fisik, tetapi berdiri kokoh dalam keimanan. Tidak mudah goyah oleh pujian ataupun hinaan, tidak mudah runtuh oleh ujian ataupun kesulitan. Karena fondasinya adalah keyakinan bahwa Allah Maha mengatur segala sesuatu dengan hikmah yang sempurna. Dan di rumah seperti inilah, malaikat merasa dekat, membawa doa-doa kebaikan, serta meninggalkan jejak ketenangan yang membuat penghuninya selalu merasa cukup, meski dunia tidak selalu berpihak kepada mereka.